Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rafindra Adriana Darmadi dari mahasiswa manajemen S2 Universitas Gadjah Mada. Saya pada kesempatan ini akan presentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Adaptive Market Hypothesis, pengujian bursa efek di kawasan ASEAN. Pembahasan kali ini akan kita bagi menjadi 5 bab. Yang pertama pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil penelitian dan pembahasan, dan terakhir adalah kesimpulan. Kita masuk yang pertama dulu yaitu pendahuluan. Nah, pada awalnya penelitian ini terjadi karena saya melihat data. Nah, data itu menunjukkan bahwa Indonesia mendapatkan peringkat 11 di dunia pada tahun 2015 dan peringkat 5 pada tahun 2016 serta menempati urutan 3 besar peringkat pasar saham di kawasan ASEAN. Nah, hal ini memberikan wawasan bagi saya bahwasanya negara sekelas Indonesia yang tergolong negara berkembang berhasil menempati urutan yang tergolong bagus di kawasan ASEAN sehingga saya berinisiatif untuk membuka cakrawala mengenai kawasan ASEAN. Nah, sedikit informasi, kawasan ASEAN tersendiri memiliki 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja, di mana didominasi oleh negara berkembang. Selain didominasi oleh negara berkembang, pasar ASEAN termasuk ke dalam pasar yang termasuk baru dalam hal pasar modal. Nah, walaupun pasar ASEAN tergolong cukup baru dalam hal pasar modal, tetapi dalam kurun waktu 3 tahun ini pasar modal kawasan ASEAN memiliki potensi untuk bersaing dengan pasar modal di negara-negara yang telah lama memiliki pasar modal, khususnya negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Australia, dan Jepang. Nah, berbicara mengenai pasar modal sendiri, terdapat satu teori yang sangat relevan atau sangat terkenal di kalangan para akademisi, yaitu Efficient Market Hypothesis, yang di sini saya singkat menjadi EMH. EMH sendiri memberikan pemahaman bahwa harga yang tertera di bursa mencerminkan segala informasi yang ada. Nah, teori tersebut didasari oleh model keseimbangan pasar, di mana model keseimbangan pasar tersebut berimplikasi kepada random walk, yaitu di mana informasi yang ada pada saat itu mencerminkan harga saham pada saat itu juga. Dan harga saham itu tidak akan mempengaruhi hari berikutnya dan tidak dipengaruhi oleh harga hari sebelumnya. Ya, setelah hampir dikenal selama 50 tahun, bukti mengenai EMH masih menjadi topik yang diteliti karena adanya temuan yang tidak konsisten dari peneliti-peneliti terdahulu. Salah satu asumsi EMH yang menyebutkan bahwa investor adalah orang yang rasional juga ikut terbantahkan oleh kritik yang disebutkan oleh Malkiel. Nah, karena banyaknya kritik dan adanya ketidakkonsistenan mengenai EMH, kemudian muncullah model baru, yaitu Adaptive Market Hypothesis. Adaptive Market Hypothesis ini mengasumsikan bahwa efisiensi pasar tidak statis, tetapi berkembang dalam waktu dan dalam periode-periode yang akan datang. Atau dalam kata lain, pasar tersebut tidak statis, tapi dinamis, dan akan mengalami perkembangan. Nah, dari penelitian AMH ini, kemudian saya mengumpulkan penelitian-penelitian mengenai efisiensi pasar. Tetapi, hanya 7 penelitian yang memiliki latar belakang penelitian di kawasan ASEAN. Nah, hal itu membuka peluang untuk penelitian mengenai efisiensi pasar, khususnya adaptive market hypothesis. Karena adaptive market hypothesis termasuk teori yang baru saja dikemukakan, yaitu pada tahun 2004. Atas rumusan masalah dan landasan yang telah saya sebutkan tadi, maka terbentuklah sebuah pertanyaan penelitian, yaitu apakah terdapat pola adaptive market hypothesis pada pasar saham di kawasan ASEAN. Dan tujuan penelitian yaitu untuk menguji adaptive market hypothesis pada pasar saham di kawasan ASEAN menggunakan pengujian efisiensi pasar berbentuk lemah. Nah, untuk manfaat penelitian sendiri dibagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan praktik. Secara teoritis berfungsi untuk sebagai bahan diskusi sesama kaum akademisi. Yang kedua adalah secara praktik yang bermanfaat bagi para investor atau para manajer keuangan untuk mengambil keputusan, khususnya di pasar saham.
Tentu dalam sebuah penelitian terdapat sebuah batasan. Nah, dalam penelitian saya ada 3 batasan. Yang pertama adalah objek penelitian, di mana saya hanya menggunakan indeks harga saham di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data harian return saham dari tahun 2001 sampai tahun 2018. Dan terakhir adalah pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini hanya terbatas pada pengujian efisiensi pasar bentuk lemah. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu landasan teori. Nah, saya awali dari adaptive market hypothesis itu sendiri. Adaptive market hypothesis itu menyebutkan bahwa harga merefleksikan informasi yang terbentuk melalui kombinasi kondisi lingkungan dan pelaku pasar yang ada pada lingkungan di mana pasar tersebut ada. Dan pasar tersebut bergerak menuju keseimbangan yang adaptif. Nah, keseimbangan adaptif tadi adalah keseimbangan di mana pasar tersebut bergerak secara dinamis. Dalam pengertian lebih sederhana, pasar tersebut bergerak dari pasar efisien menuju pasar tidak efisien, tapi bisa balik lagi ke pasar efisien. Begitupun sebaliknya. Nah, kemudian dalam perkembangannya, Urquhart memberikan 5 macam jenis perilaku pergerakan return saham, yaitu pertama, pasar efisien, di mana pasar tersebut statis dalam artian selalu efisien. Yang kedua adalah bergerak menuju efisien. Hal itu terjadi ketika pasar tersebut berawal dari pasar yang tidak efisien, kemudian berubah menjadi pasar efisien. Yang ketiga adalah bergerak menuju tidak efisien, yaitu kebalikan dari tipe kedua. Yang keempat adalah adaptive market, yang telah saya sebutkan tadi. Dan terakhir adalah pasar tidak efisien, di mana adalah kebalikan dari tipe pertama. Kita masuk ke pengembangan hipotesa. Nah, pada awal tahun 1970, Fama meninjau teori dan bukti dari efficient market hypothesis. Nah, dan mendefinisikan pasar efisien sebagai pasar di mana harga selalu mencerminkan informasi yang tersedia. Nah, logika tersebut berimplikasi pada random walk hypothesis, di mana random walk itu menyebutkan bahwa terdapat informasi yang ada pada saat itu akan mencerminkan harga pada saat itu dan tidak akan mempengaruhi harga berikutnya atau tidak dipengaruhi oleh harga sebelumnya. Nah, penelitian yang dilakukan atas munculnya efficient market hypothesis tersebut ternyata pada perkembangannya tidak sesuai dengan efficient market hypothesis, atau dengan kata lain, efficient market hypothesis mengalami banyak penolakan. Salah satu penyebab penolakan tersebut adanya sifat dari saham-saham kecil yang tidak bisa diidentifikasi karena perdagangannya atau volume perdagangannya terlalu kecil, atau sifat dari saham-saham yang memiliki volatilitas perdagangan yang terlalu besar. Yang kedua adalah tingkat pengembalian yang tidak konsisten dari waktu ke waktu. Nah, beberapa hal tadi menjadi hambatan mengenai efficient market hypothesis. Nah, dalam penelitian yang dilakukan di negara berkembang, khususnya di kawasan ASEAN, efficient market mendapatkan hasil yang tidak konsisten. Temuan di kawasan ASEAN yang tidak konsisten tersebut memberikan asumsi bahwa pasar modal di kawasan ASEAN memiliki efisiensi yang berubah-ubah sewaktu-waktu. Nah, efisiensi yang berubah sewaktu-waktu ini memberikan pengertian bahwa keseimbangan pasar di kawasan ASEAN bersifat adaptif, di mana ketika keseimbangan pasar bersifat adaptif, hal itu akan mendukung adanya adaptive market hypothesis. Maka dari itu, untuk hipotesa pada penelitian ini, saya menyebutkan bahwa terdapat pola adaptive market hypothesis pada pasar saham di kawasan ASEAN. Kita masuk ke bahasan ketiga, yaitu metode penelitian yang kita awali dari desain penelitian. Nah, untuk desain penelitian ini, saya menggunakan jenis penelitian explanatory dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dan jenis data dalam penelitian ini adalah data time series. Untuk sampel penelitiannya adalah 6, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Untuk pengambilannya menggunakan teknik probability, dan teknik pengumpulan sampelnya dilakukan dengan purposive sampling. Berikutnya adalah jenis dan metode penelitian. Untuk jenis data sendiri adalah data sekunder yang saya ambil dari Thomson Reuters Icon, dan metode pengumpulan data yang saya lakukan menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencatat harga saham dari tahun 2001 sampai tahun 2014. Untuk variabel operasionalnya, saya menggunakan tingkat pengembalian atau dalam kata lain return index dengan rumus sebagai berikut.
kita beralih ke teknik analisis data. Untuk analisis data, saya menggunakan 4 teknik. Yang pertama adalah uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi sendiri adalah uji yang sederhana yang digunakan untuk menyelidiki independensi variabel acak dalam suatu rangkaian. Maksudnya adalah untuk mengetahui apakah dalam suatu rangkaian tersebut datanya bersifat independen atau dependen. Nah, untuk persamaannya sebagai berikut. Hipotesa nol atau H0 dalam teknik autokorelasi itu menyebutkan bahwa ketika pi sama dengan nol dan hal ini akan menyeratkan random walk hypothesis. Yang kedua adalah ujiran. Ujiran adalah tes penerapan parametrik yang juga menyelidiki keacakan serangkaian pengembalian saham. Nah, uji ini mirip dengan uji autokorelasi dengan rumus sebagai berikut. Nah, dalam uji ini, jika nilai Z itu lebih kecil dari nilai kritis, maka return saham tidak bersifat independen. Berikutnya adalah angle LM test atau biasa disebut arc LM test atau biasa orang sebut sebagai arc test. Nah, uji ini disarankan oleh Robert F. Engel pada tahun 1982 sama dengan uji Run dan uji autokorelasi untuk mendeteksi gangguan arch. Gangguan arch ini adalah mengenai apakah data tersebut bersifat dependen atau tidak. Nah, H0 dalam LM test ini adalah ketika H0 ada atau ketika H0 ditolak, maka ada indikasi kehadiran arc non-linear effect dalam data. Dan terakhir adalah autoregresi model atau disingkat AR model, yang merupakan model regresi yang dilakukan untuk memprediksi pergerakan harga dengan menggunakan data dari masa lalu. Persamaannya adalah sebagai berikut. Nah, dalam penelitian ini, peneliti beranggapan bahwa koefisien dari autoregresif akan berubah-ubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, ketika H0 ditolak, maka pergerakan tingkat pengembalian saham tidak bersifat random. Yang terakhir, dari bab 3 ini adalah metode rolling data. Nah, dalam metode rolling data, peneliti mengelompokkan data dari tiap tahun. Maksudnya adalah peneliti mengelompokkan data tersebut dibagi berdasarkan tahunnya. Misal data tahun 2001, 2002, dan seterusnya. Nah, tujuan pengelompokan data ini adalah untuk mengetahui pergerakan efisiensi pasar setiap tahun pada pasar modal yang bersangkutan. Nah, ketika setelah dikelompokkan, maka dapat diidentifikasi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh UPH tahun 2013, yaitu apakah pasar tersebut bersifat apakah pasar tersebut termasuk pasar efisien, apakah bergerak menuju efisien, bergerak menuju tidak efisien, apakah pasar adaptif, dan terakhir apakah pasar tidak efisien. Kita masuk ke pembahasan yang keempat mengenai hasil dan pembahasan. Kita mulai dari deskripsi data. Nah, untuk deskripsi datanya sendiri adalah sebagai berikut. Untuk jumlah data dalam penelitian ini adalah sebesar 18.340 data dengan rincian masing-masing berusaha memiliki data sebanyak 3.668 data. Data tersebut saya dapat dari hasil penggabungan semua data hasil observasi dari setiap bursa efek dengan bursa efek Indonesia atau JCI sebagai dasar atau acuan dari penggabungan data bursa efek tersebut. Hal itu saya lakukan untuk mempermudah dalam proses teknik analisis data, sehingga datanya tidak cenderung volatil. Untuk pengujian hipotesisnya, saya menggunakan alfa sebesar 5% untuk mengklasifikasikan pergerakan saham masing-masing bursa. H0 dalam pengujian ini menyeratkan adanya random walk yang ditandai dengan simbol I, dan sedangkan pasar yang tidak menyeratkan adanya random walk, saya simbolkan sebagai simbol D. Untuk mengidentifikasi pergerakan saham tersebut adaptif atau tidak, saya merujuk kepada Urquhart tahun 2013, yaitu 5 tipe pergerakan saham yang telah kita diskusikan tadi. Dan untuk pengujian hipotesa ini, saya menggunakan 4 uji yang telah saya sebutkan di metode penelitian. Ya, kita masuk saja ke hasilnya. Yang pertama untuk uji autokorelasi, kita mulai dari leg 1. Leg 1 ini terdapat di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Bahwasanya semua dari sampel ini terdapat adaptive market hypothesis atau gejala adaptive market hypothesis.
Hal itu saya tandai pada mark yang berwarna orange. Untuk leg ke-7, masih dalam pengujian autokorelasi, dari leg 7 ini juga memiliki hasil yang sama dari leg dengan leg yang satu. Nah, hal itu juga dilihat dari garis warna orange pada tabel, di mana menyiratkan adanya adaptive market hypothesis. Untuk ujiran ini hasilnya sedikit berbeda karena dari 6 sampel yang digunakan, hanya 4 sampel yang berhasil menerima adaptive market hypothesis, sedangkan 2 sampelnya tidak terjadi adaptive market hypothesis. Yang ketiga, mengenai uji large, ini juga dibagi menjadi 2 leg, yaitu leg 1 dan leg 7. Kedua legnya, kita mulai dari leg 1 dulu. Leg 1 dulu ini menerima secara penuh adaptive market hypothesis. Untuk leg 7-nya juga menerima secara penuh bahwasanya adaptive market hypothesis memang ada. Untuk autoregresif masih sama, yaitu menerima secara penuh adaptive market hypothesis. Nah, dari keempat pengujian tadi, pola adaptive market hypothesis memang terjadi pada pasar saham negara-negara yang berada di kawasan ASEAN. Hal tersebut terbukti dari 3 dari 4 pengujian di mana konsisten mendukung adaptive market hypothesis. Walaupun ujian tidak sepenuhnya mendukung, tapi dari 6 sampel yang digunakan, ada 4 sampel yang mendukung adaptive market hypothesis. Nah, bukti ditemukannya pola adaptive market hypothesis ini mengkonfirmasi penelitian dilakukan oleh Andreas Kokankova, Ghazali dan Aragi, Hiremat dan Narayan, Kip et al., Nili et al., Noda Popovic et al., Todia et al., Urquhart Hudson, Urquhart dan McGuarty, dan Xiong et al. Kita menuju ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan yang diambil atau yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah hasil dari 4 pengujian tersebut mengindikasikan bahwasanya adaptive market hypothesis memang terjadi di kawasan ASEAN. Selain itu, saya mendapatkan sedikit bukti bahwa efisiensi pasar saham dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Nah, walaupun sudah ada hasil dari penelitian ini, tapi masih ada keterbatasan dan saran untuk penelitian berikutnya. Yang pertama adalah pengujian dilakukan dalam penelitian ini hanya terbatas pada pengujian efisiensi pasar saja, sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan faktor, baik itu dari perilaku investor atau isu-isu yang dapat mempengaruhi efisiensi sebuah pasar. Nah, yang kedua, karena penelitian ini hanya berfokus di ASEAN, maka untuk penelitian berikutnya, peneliti dapat menambahkan sampel di mana negara-negaranya tidak hanya berfokus di ASEAN. Untuk yang terakhir adalah implikasi penelitian. Nah, penelitian ini mengungkapkan bahwa adaptive market hypothesis memang terjadi di bursa efek, khususnya bursa saham. Oleh karena itu, kajian lebih lanjut mengenai adaptive market hypothesis perlu ditingkatkan, khususnya bagi mereka yang tinggal di kawasan ASEAN. Yang kedua, para praktisi, khususnya investor, perlu mencermati kembali strategi yang akan mereka gunakan untuk berinvestasi di bursa saham, khususnya yang berada di kawasan ASEAN. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.